Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis. Hadis menurut terminologi hadis merupakan atau bentuk jamak dari al-hadis atau hadisan yang secara terminologi merupakan masdar, yaitu yahdatuna yang berarti cerita-cerita penyampaian yang bersumber dari Rasulullah SAW. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dapat kita simpulkan, itu suatu cerita atau penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah, dan Umar menyampaikannya kepada para sahabat. Yang kedua, sunnah. Nah, secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara'. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hal yang tidak fardu atau tidak wajib. Ketiga itu ada khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah, terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhadisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu atau mauquf dan maqtu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan asar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan asar berarti hanya termasuk hadis maqtu. Yang keempat itu ada asar. Asar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, asar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar atau asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan menghususkannya al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan asar, dan al-marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah khobar. Dari ketempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Ada kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali ia sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan
intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Al-Quran tetap menjadi peruntun kebaikan masyarakat. Meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisi umat manusia dapat menemukan di dalamnya Al-Quran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk menyampai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.